Sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. First of all, let us thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who always gives help, blessing, and situation for all of us, so that we can to be here without trouble and good condition and happy situation. Secondly, salawat and salam for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who always gives goodness in word and take us from a word of darkness to the brightness. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 poin penting yang berkaitan dengan peran Rasulullah di dalam kehidupan ini. Poin yang pertama, karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada aspek keluarga. Poin yang kedua, sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Dan yang terakhir, sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mari kita masuk poin yang karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada aspek keluarga. Mari kita terlebih dahulu menelaah apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah suatu proses yang mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu yang lebih baik sesuai dengan anjuran agama Islam. Misalnya, seorang ayah yang berhasil merupakan ayah yang mampu memimpin dan bertanggung jawab kepada anggota keluarganya dengan baik. Seorang pemimpin keluarga cenderung harus melaksanakan peranan kepemimpinan secara aktif dalam merencanakan, mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada tujuan memperbaiki akhlak dalam keluarganya. Sebagai kepala keluarga, Nabi Muhammad SAW mendidik keluarganya dengan kelembutan dan penuh dengan kehalusan. Ada beberapa nilai-nilai luhur yang diajarkan Rasulullah SAW kepada keluarganya. Yang pertama, untuk selalu taat kepada Allah. Yang kedua, untuk wanita hendaknya selalu menjaga diri di rumah. Yang ketiga, selalu menutup aurat. Yang keempat, wanita harus mempunyai sifat yang lemah lembut. Yang kelima, selalu berusaha menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang keenam, menjaga pandangan. Dan yang terakhir, tetap dalam ketaatan. Untuk menjaga bahtera rumah tangga agar tetap harmonis, Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita agar semestinya para suami bersikap lemah lembut kepada istrinya dan anak-anaknya. Dan yang paling utama, para suami tidak boleh membenci kelemahan yang ada pada istrinya. Karena pada dasarnya, karena pada hakikatnya, semua manusia itu memiliki keinginan, memiliki kekurangan dan kelebihan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua. Selanjutnya kita masuk poin yang kedua.
sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Pada masa awal pemerintahan Islam sudah ditetapkannya kebijakan pada setiap pedagang, yaitu untuk senantiasa berpegang pada sifat-sifat yang terpuji. Hal ini bukan saja menguntungkan perdagangan itu sendiri, akan tetapi mempunyai konsekuensi yang religius. Rasulullah SAW pernah berkata, pedagang yang jujur dan amanah akan berada di surga bersama Nabi, syuhada, dan orang-orang soleh. Lalu, bagaimana sistem ekonomi di masa Rasulullah? Yang pertama, sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah berakar pada prinsip-prinsip Qur'ani. Yang kedua, semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Hampir seluruh penduduk Madinah, tidak terkecuali orang-orang Yahudi, menerima Nabi Muhammad menjadi pemimpin Madinah. Selain itu, ada beberapa sumber-sumber pendapatan di masa Rasulullah. Yang pertama, kharaj, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Yang kedua, zakat. Pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian. Yang ketiga, khams, yaitu pajak proporsional sebesar 20%, yakni harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau harta seorang muslim yang murtad dan pergi meninggalkan negaranya. Yang keempat, jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Dan yang terakhir, kelima, penerimaan lainnya seperti khafarah dan harta waris dari orang yang menjadi ahli waris. Next, kita masuk poin yang terakhir. Kita masuk poin yang terakhir, yakni sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada 3 pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Yang pertama, Islam terdapat sistem politik dan pemerintahan karena Islam adalah agama paripurna. Yang kedua, Islam tidak ada sistem politik pemerintahan, akan tetapi mengandung ajaran-ajaran dasar tentang kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, Islam sama sekali tidak terkait dengan politik dan pemerintahan, hanya berkisah tentang tauhid dan pembinaan akhlak. Ada beberapa prinsip pemerintahan dari Al-Quran, yaitu yang pertama, prinsip hidup bertetangga dan hubungan antar negara yang tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 2. Yang kedua, tolong menolong. Yang ketiga, perdamaian internasional dan hubungan. Yang keempat, prinsip ekonomi dan perdagangan. Yang kelima, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam, prinsip hak asasi. Yang ketujuh, prinsip membela negara. Yang kedelapan, prinsip administrasi dan perikatan dan muamalah. Yang kesembilan, prinsip musyawarah. Yang kesepuluh, prinsip persatuan dan ajaran persaudaraan. Dan yang ke-11 adalah prinsip persamaan. Kriteria yang dapat diambil dari model kepemimpinan Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, ada 3 kriteria yang bisa kita ambil dari model kepemimpinan Rasulullah dalam ranah politik. Yang pertama, akhlak Rasulullah. Dalam bernegara, Rasulullah selalu melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, Rasulullah sebagai uswatun hasanah dengan menjadikan Rasulullah sebagai role model. Dan yang ketiga, pemimpin penebar cinta, selalu menanamkan cinta dan kasih sayang kepada masyarakatnya. Selain itu, ada beberapa ciri kepemimpinan menurut Islam, yakni yang pertama, setia.
Kedua, terikat pada tujuan. Yang ketiga, menjunjung tinggi syariat dan akhlak Islam. Dan yang keempat, menanggung tanggung jawab dan amanah. Hadirin rahimakumullah, cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita pemahaman yang baru mengenai apa saja peran Rasulullah di kehidupan kita ini. Sekian billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala diri menepi untuk warna-warna hati, ruang-ruang jiwa hanya untuk Maha Kuasa. Syair-syair cinta tercipta karena Dia.